Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Amelia dengan NPM 102221139 dari kelas C3 Prodi Akuntansi dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Baik, saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 3 semester 3 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Haji Muhammad Budi Jatmiko, MSI, MEI. Baik, di sini saya akan memaparkan 4 materi, yaitu yang pertama ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Untuk pentingnya mengenal Allah, Allah berfirman, "Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." Quran Surat Muhammad ayat 19. Selanjutnya itu Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah, katakanlah pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa." Quran Surat Ar-Rod ayat 16. Selanjutnya, ahamiyatu didukung dengan dalil yang kuat. Yang pertama itu ada dalil nakli. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-An'am ayat 19, dan yang kedua itu dalil akli. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan yang ketiga itu ada dalil fitri. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Selanjutnya, ahamiyatu ma'rifatullah dapat meningkatkan iman dan takwa. Yang pertama itu ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu diterangkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 82, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Yang kedua itu ketenangan. Ketenangan diterangkan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan yang ketiga itu ada berkah. Berkah itu diterangkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 94, yaitu, "Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri." Yang keempat, kehidupan yang baik, diterangkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97, yaitu barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang kelima itu surga. Surga diterangkan dalam Quran Surat Yunus ayat 25-26, yaitu, "Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya." Yang keenam, keridhaan Allah. Keridhaan Allah diterangkan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 8, yaitu balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju Allah Ta'ala. Yang pertama itu ada jalan menuju pengenalan terhadap Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Selanjutnya ada ayat-ayat at-thariq ila ma'rifatullah. Yang pertama itu ada ayat kauliyah. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tin ayat 1-5, yaitu, "Demi buah tin dan buah zaitun,
dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah, ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dan yang kedua itu ayat kauniyah. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190, yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Lalu ini ada metode Islam. Metode Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama ada dengan nakli atau akal. Islam menghargai nilai akal yang dimiliki manusia. Kemampuan akal dan firman Allah akan menghasilkan pengenalan yang tepat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu membenarkan. Kemampuan akal dan panduan dari Allah akan menghasilkan pengenalan yang tepat dan mantap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada menghasilkan iman. Metode pengenalan kepada Allah yang dibawa oleh Islam ini cukup efektif secara berurutan, sehingga akhirnya menghasilkan keimanan sejati kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah metode Islam, ada juga metode selain Islam. Yang pertama itu dugaan dan hawa nafsu, dan yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga berakibat kufur. Selanjutnya materi ketiga yaitu al-mawani fi marifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah, sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Yang pertama itu sifat yang berasal dari penyakit syahwat, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu fasik. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dan Surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua itu ada sifat sombong. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah. Diterangkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 22 dan Surat Ghafir ayat 35 serta Surat Al-A'raf ayat 12. Yang ketiga zolim. Orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki. Diterangkan dalam Surat As-Saff ayat 7 dan Surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat itu sifat dusta. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 dan Surat Al-Mursalat ayat 10-19. Yang kelima itu sifat banyak dosa. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Lalu yang kedua ini sifat yang berasal dari subhat. Sifat yang berasal dari subhat ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu jahil. Diterangkan dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Dan yang kedua itu ada sifat ragu-ragu. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 55. Yang keempat adalah sifat menyimpang. Sifat menyimpang yaitu sifat yang mengikuti hawa nafsu dan akal fikirnya. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 13. Dan yang kelima itu ada sifat lalai. Karena kebodohannya mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Diterangkan dalam Surat Al-A'raf ayat 179. Dan selanjutnya materi keempat yaitu al-adillah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Selanjutnya ada eksistensi Allah. Eksistensi Allah itu dibagi menjadi 5 dalil. Yang pertama dalil fitrah. Diterangkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan yang kedua itu ada dalil indra. Diterangkan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Dan yang ketiga itu ada dalil akli. Diterangkan dalam Quran Surat Fusilat ayat 53. Lalu yang keempat itu ada dalil nakli. Diterangkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 82. Dan yang terakhir itu ada dalil sejarah. Diterangkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 137. Selain eksistensi Allah, ada juga mengagungkan Allah dan mentauhidkan Allah. Mengagungkan Allah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zatnya. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sifatnya. Yang ketiga, dengan meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam alam ini melainkan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Yang keempat itu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hukum-hukumnya. Yang kelima itu mengagungkan nama-namanya, yaitu menyeru dan menyebut Allah dengan nama-nama yang baik. Lalu selanjutnya itu ada mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku." Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaktepatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.